Alhamdulillah hari ini Bu Biden habis lahiran nih, bayi-bayi emo ini. Kalau kita membahas soal bayi ini ya, kata-kata ini untuk para suami boleh banget tolong didengarkan ya. Yang pertama, ketika istrimu hamil, rahim itu, masya Allah, kita bahas dulu soal kehamilan. Ketika dia hamil itu awalnya rahim kita hanya sebiji telur, artinya yang kecil banget. Kemudian setelah 9 bulan, dengan begitu melarnya, dengan begitu gedenya, dia berubah, kemudian menjadi seperti ini, muat untuk bayi yang 3 kilo lebih seperti ini. Berarti apa? Ada usus kita yang ketekan, ada lambung kita yang ketekan, ada tulang belakang kita yang ketekan. Iya nggak? Itu kalau kita membahas soal hamil ya. Dan ini belum ari-arinya, belum ketubannya, kemudian belum darahnya. Bagaimana tuh perempuan membawanya? Belum lagi kalau seandainya awal kehamilan dia tuh mual, muntah, sering pusing. Nah, setelah itu terlewati nih mual muntah nih, terlewati akan datang yang namanya dia adalah sakit pinggang, badan nyeri. Setelah terlewati tuh, dari itu dia akan timbul namanya ketidaknyamanan, sering pipis, nyeri perut bagian bawah, dan dia akan menjelang namanya persalinan. Gimana persalinan ini loh Pak, kalau Bidan Ani boleh cerita, adalah sakitnya Masya Allah. Mungkin bapak-bapak tidak akan pernah membayangkan bagaimana sakitnya, yaitu seperti 30 tulang dipatahkan secara bersamaan. Coba bayangin, 30 tulang dipatahin bersama ketika kita lahiran ya. Kayak gitu masih sebagai bapak-bapak kalau habis lahiran atau istrinya pas lahiran agak ngereok dikit dibilang manjalah, dibilang nggak kuat lah, kamu nggak kayak itu, kamu nggak kayak ini, kamu nggak itu, nggak ini ya. Jangan suka membandingkan ya Pak ya, karena istrimu tuh luar biasa, ngandung anakmu, melahirkannya itu penuh dengan perjuangan ya. Ini sebagai reminder untuk kita bahwa apa, perempuan itu kuat tanpa syarat. Perempuan itu emang apa, halus, emang apa, lemah lembut, tapi perempuan itu kuat loh ya. Coba kita hamil, lahiran, belum lagi kalau kita lagi nyusuin. Masih kalau kita nyusuin ini karena ekonomi yang nggak terlalu bagus, kita mau makan aja kita mikir bagaimana tuh makanan dibagi dengan suami dan anak ya. Jadi untuk para suami, kalau seandainya istrimu lagi hamil minta dipijetin, tolong dipijetin. Kalau seandainya istrimu lagi hamil minta makan yang nggak seberapa harganya, kayak minta cilok lah, minta gorengan lah, atau minta sekedar es kayak gitu, es cemot ya kita bilang ya, bisa ibu hamil itu suka kayak gitu, beliin. Atau seandainya ibu hamil pengen banget nih kakinya kram nih, ya dipijetin ya sayangku. Kalau seandainya lahiran jangan diolok-olok, kamu manja, kamu teriak-teriak, kamu malu-maluin. Gak ada yang nama malu-maluin dalam persalinan ya, karena lahiranmu dengan lahiranku tuh beda, rasa sakitnya pun beda ya. Lahiran itu 30 tulang dipatahkan secara bersama-sama loh ya. Dan ini semoga menjadi pengingat kita, semoga para suami lebih sayang kepada istrinya lagi, bahwa apa, istrimu itu memperjuangkan nyawanya untuk melahirkan generasimu ya. Semoga kata-kata ini bisa tersampaikan untuk bapak-bapak yang istrinya lagi hamil, tolong diperhatikan. Yang istrinya lagi melahirkan, tolong didampingi dan disupport ya. Butuhnya wanita tidak uang selalu uang, tapi butuhnya kita adalah pelukan dan perhatian ya. Yang lagi menyusui, tolong ditanyain kamu capek enggak, kemudian dipeluk sebentar aja, itu sebagai apa, penawar dari rasa capek kita ya. Semoga ini menjadi titik balik kita untuk saling rukun, adem ayem dalam rumah tangga. Pada dasarnya bukan istrimu yang manja, tapi memang hormon kehamilan, hormon kemudian melahirkan, menyusui itu luar biasa. Dan pasanganmu atau suamimu adalah support system yang terbaik dan terbagus yang diharapkan oleh istrimu ya. Semoga sehat selalu, dan tolong pesan di Bidan Ani adalah cintai, hargai, dan perlakukan istrimu dengan baik dalam soal kehamilan, persalinan, dan menyusuinya, serta dukung ya dalam prosesnya ya. Assalamualaikum.